Cerita diawali dengan ringkasan singkat tentang film sebelumnya, yaitu 21 Jump Street, di mana petugas yang bernama Smith dan Jenko, mereka telah menjadi teman setelah berhasil menangkap pengedar narkoboy, yaitu Tuan Walters dan Eric. Kapten Dixon menugaskan mereka untuk melakukan tugas terbaru, berkuliah. Mereka kemudian menuju ke pelabuhan Metro City untuk menjalankan misi. Smith merasa kecewa. Di sana, mereka bertemu dengan gembong narkoboy bernama The Ghost yang diketahui memiliki koneksi dengan kartel Meksiko. Smith berpura-pura menjadi colo untuk menyusup ke dalam geng. Namun, Jenko menyadari bahwa kemampuan improvisasinya kurang memadai. Keduanya bertemu Ghost dan anak buahnya di sebuah gudang, di mana Smith berusaha memainkan perannya, sementara Jenko tampak kurang meyakinkan. Ghost mengizinkan mereka masuk ke truknya untuk memeriksa persediaan. Ketika membuka peti, seekor gurita melompat ke wajah Smith, menorehkan tinta di mulutnya. Dalam kepanikan, mereka kehilangan aksen dan ketahuan. Ghost dan anak buahnya mulai menembaki Smith dan Jenko, lalu melarikan diri dengan truk. Jenko melompat ke atas truk untuk mengejar para penjahat, sementara Smith yang gugup berusaha memanjat, tetapi kakinya terjebak di jaring dan dia terjatuh, tergantung di tepi truk. Jenko maju untuk memecahkan kaca depan truk, hampir menahan Ghost, tetapi Smith berhasil naik ke atas truk dan menghantam balok, membuat mereka terjebak di jaring. Para pria bertemu dengan kepala, yaitu Hardy, untuk membahas kesalahan terbaru mereka. Hardy mengusulkan bahwa insiden ini tidak akan terjadi jika mereka kembali menjalani program rahasia Jump Street seperti sebelumnya. Dia menambahkan, meskipun banyak yang meragukan program baru mereka beruntung mendapatkan anggaran 2 kali lipat untuk melanjutkan tugas baru. Mereka dikirim ke gereja Vietnam di seberang jalan karena orang Korea telah membeli gereja Jump Street 21, sehingga mereka sekarang harus melapor ke Jump Street 22. Di sana, mereka terkesan dengan tampilan kantor pusat yang modern dan menemukan bahwa teman-teman Jenko dari sekolah menengah kini menjadi pekerja magang. Mereka melapor kepada Dixon yang memberitahu bahwa mereka akan pergi ke McState untuk menyelidiki kemunculan obat baru bernama Wi-Fi. Mereka mendapatkan berkas tentang korban obat tersebut, yaitu Cynthia, yang meninggoy setelah jatuh dari jendela dalam keadaan mabuk Wi-Fi. Mereka juga menerima gambar Cynthia saat menukar narkoboy dengan seorang tersangka yang tidak dikenal. Sir, can I just say? You're trying to say is that we care. No we're not. Smith dan Jenko berhasil masuk ke McState dengan identitas palsu sebagai Brad dan Doc, menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus mereka. Mereka bertemu dengan si kembar, yaitu Kate dan Kenny, yang memiliki hubungan kembar yang sangat unik. Mereka menghadiri beberapa kelas untuk mencari kemungkinan pengedar obat. Smith mengambil kelas psikologi dan segera dianggap sebagai seorang narsistik. Sementara Jenko mengikuti kelas sejarah yang diajarkan oleh seorang profesor yang mendorongnya untuk mempertanyakan kuliah sebagai cara untuk menemukan jati diri. Profesor tersebut juga mengungkapkan bahwa dia pernah tidur dengan 2 mahasiswa. Mereka menghadiri malam open mic untuk membaca puisi slam, di mana Speed bertemu dengan Maya, gadis cantik dari kelasnya. You're the guy with the terrible suggestion.
She used to come here all the time, right? Smith naik ke panggung untuk membacakan puisi aneh untuk menghormati Cynthia yang mengundang tawa. Tanpa petunjuk lebih lanjut, Smith dan Jenko menyadari bahwa mereka perlu berkonsultasi dengan seorang ahli. Mereka mengunjungi penjara untuk menemui Tuan Walters yang mengklaim memiliki vagina. Underrated. Totally. That shit. Isn't that right, Eric? Oh, you're not. Yes! Walters melihat foto Cynthia dan tersangka kemudian mengejek mereka karena tidak melihat dengan teliti bahwa tersangka memiliki tato bazooka dengan tulisan "Boom" di awan. Mereka mengunjungi tempat tato dan menanyakan kepada seniman tato apakah dia ingat memberikan tato itu kepada seseorang. Seniman tersebut mengira dia memberikan tato itu kepada seorang pemain sepak bola berambut mohawk merah. Jenko mengenali deskripsi tersebut dan mencocokkannya dengan seorang pria di kelas sejarahnya yang bernama Roster. Mereka mencoba masuk ke tim sepak bola. Jenko segera menjalin persahabatan dengan pemain lain bernama Zook. Smith dan Jenko memantau Roster untuk menemukan tato tersebut. I'm good. Zook mengundang Jenko ke pesta di rumah persaudaraannya malam itu dengan Smith yang ikut meskipun Jenko menyuruhnya tinggal. Long enough to confirm I that don't really just ask me. I just don't understand. in college. Jenko bergabung dengan para lelaki persaudaraan, sementara Smith terlalu dekat dengan Roster sehingga diusir. What's up? Call me old plain face. Hey, anyway, you've been new. Smith bergaul dengan Maya di gedung seni. I love to be alone. I'm there with your thoughts and you're like, oh my god. Sementara Jenko berpesta, When you would expect. Smith akhirnya tidur dengan Maya di kamar asramanya. Sementara Jenko berlatih dengan Zook dan Roster di lapangan sepak bola. Di lapangan, Jenko melihat lengan Roster dan menemukan tato. Tetapi tato itu ternyata tato tim sepak bola sekolah menengah Roster, yaitu Red Herrings. I had all these fans. Ternyata Zook juga memiliki tato di lengannya, sebuah bazooka dengan tulisan "Boom" di sampingnya. Smith terbangun dan bertemu dengan teman sekamar Maya yang kasar, yaitu Mercedes, yang mengejeknya. All night long to a 40-year-old freshman. I'm 19. Yeah, that's what I meant. Setelah Mercedes pergi, Maya memberitahu Smith bahwa Mercedes adalah teman sekamar Cynthia dan mengizinkannya tinggal bersamanya karena merasa tidak enak. Smith bergabung dengan Jenko di kantor pusat untuk melapor kepada Dixon, meskipun masih tanpa petunjuk. Smith menyombongkan diri tentang hubungannya dengan Maya yang disetujui Dixon dengan tepukan. Mereka berkumpul di asrama, di mana mereka mengonsumsi blondies yang dicampur dengan wifi. Use that focus to figure out a Malamnya, mereka menyelinap ke rumah persaudaraan Zook saat pembicaraan tentang rekrutmen berlangsung. safety. Laser pointer. I can't cut glass. Saat mendengarkan, mereka mendapati Jenko diterima, tetapi Smith tidak diterima. Zook berpendapat bahwa Smith harus diterima karena selalu bersama Jenko, sementara Roster merasa itu akan mengancam mereka. Smith menjatuhkan manekin, menghasilkan suara keras dan membuat mereka berdua melarikan diri sebelum Zook menyadari kehadiran mereka. Mereka berhasil sampai ke asrama, tetapi ditangkap oleh Zook dan teman-temannya, lalu dimasukkan ke dalam koper. Di dalam, mereka mulai merasakan efek wifi dan menjadi mabuk. Smith mengalami pengalaman yang gelap dan tidak menyenangkan, sementara Jenko merasa gembira. Ketika mereka dikeluarkan dari bagasi, mereka menyadari bahwa Zook dan mahasiswa lainnya hanya mempermainkan mereka untuk inisiasi. Mereka dijadikan objek permainan minum. Jenko tampil mengesankan, sementara Smith merasa canggung dan tidak nyaman.
Ketika tugas terakhir melibatkan babi, Smith memilih untuk keluar. Jenko mencoba meyakinkannya untuk tetap ikut, tetapi Smith menolak. Jenko mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Zook, sementara Smith merasa ditinggalkan. Don't like the idea of this. Smith menerima kejutan tak terduga dari orang tuanya saat mereka berkunjung untuk acara Parents Weekend tanpa mengetahui bahwa dia sedang menyamar. Mereka bertemu Maya dan ibu Smith mempermalukannya. Keadaan semakin buruk ketika Smith mengetahui bahwa ayah Maya adalah Dixon. Mereka duduk untuk makan bersama orang tua Smith dan ibu Maya, menciptakan suasana canggung setelah Dixon menyadari hubungan Smith dan putrinya. Dixon marah dan melemparkan makanan dari meja, menciptakan keributan. Sementara itu, Jenko berlatih dengan Zook, berusaha mendapatkan informasi tentang Cynthia dan Wi-Fi. Maya marah pada ayahnya karena terlalu mengontrol, dan ketika dia mulai berhubungan lagi dengan Smith, mereka sepakat untuk mengobrol saja. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman Smith di sekolah menengah. Setelah berbicara dengan Maya, Mercedes muncul lagi dan memberitahu Smith bahwa Cynthia mendapatkan semacam obat dari profesor psikologi bernama Dr. Murphy. Smith dan Jenko menyelinap ke kantor Murphy untuk mencari bukti, tetapi Murphy masuk dan mengira mereka datang untuk sesi konseling, menganggap mereka sebagai pasangan gay. Mereka terpaksa duduk untuk sesi konseling, di mana mereka berbagi perasaan masing-masing. Jenko mengeluh bahwa Smith terlalu bergantung padanya, sementara Smith merasa Jenko tidak pernah mendengarkannya. Murphy menyebutkan masalah penyematan, di mana detil diabaikan dan disalahartikan, membuat mereka sadar bahwa Zook mungkin bukan pengedar dalam foto, tetapi hanya membeli dari Cynthia. Mereka juga menyimpulkan bahwa Cynthia dan pengedar lainnya menyembunyikan Wi-Fi di buku-buku perpustakaan karena tidak ada yang pergi ke sana untuk memeriksanya. Buying Wi-Fi. Cynthia wasn't the buyer. Para pria melapor kepada Dixon lagi, yang masih marah pada Smith karena hubungannya dengan Maya. Ketika Jenko menyimpulkan fakta tersebut, dia menjadi liar dan berlari mengelilingi markas, tertawa dan memberitahu semua orang, mengatakan Smith meniduri putri kapten. Dixon membalas dengan menyetrumnya di bagian tubuh yang sensitif dan mengingatkan bahwa mereka tidak memiliki anggaran lagi. No more money in the bucket. That one. Smith pergi ke perpustakaan untuk menyelidiki, sementara Jenko menuju lapangan untuk pertandingan sepak bola. Di perpustakaan, Smith melihat Ghost dan para penjahatnya menunggu seseorang. Smith mengirim pesan teks kepada Jenko, terus berulang hingga Jenko meninggalkan permainan untuk bergabung dengannya. Mereka membuat keributan cukup besar untuk menarik perhatian salah satu penjahat Ghost. Jenko berpura-pura memberikan Smith blowjob untuk mengalihkan perhatian, tetapi dia marah saat penjahat itu memanggil mereka homo. If you know the person, you might be Arby Milk. Oh my god. Well, you motherfuckers, you remember me? I'm your best. Ghost mengenali mereka dan mulai menembak, memaksa mereka untuk melarikan diri. Put your guns Mereka berlari ke kampus, di mana Jenko mendapatkan mobil berbentuk helm. Ghost dan para penjahat mengejar dengan mobil Hammer. Look, if you don't say something, people. Mereka melaju di seluruh kampus, menyebabkan kerusakan properti yang parah. Selama pengejaran, Jenko memberitahu Smith bahwa dia mendapat beasiswa untuk bermain sepak bola di Make State. Zook mengundangnya untuk menjadi teman sekamarnya. Mereka melaju ke lapangan sepak bola, tetapi rem mobilnya blong. I feel like I can fly. Mereka melompat keluar sebelum mobil menabrak tiang gawang dan meledak. Smith ditahan untuk diinterogasi, tetapi Jenko tetap tinggal untuk menanggung akibatnya. Explain later. These guys came. Dia meninggalkan kampus dan Maya marah pada Smith karena berbohong.
Cenko terus bergaul dengan Zook, sementara Smith kembali bertugas di taman. Dr. Murphy ditangkap setelah jejak Wi-Fi ditemukan di kantornya. Hardy menyatakan kasusnya ditutup. Namun, Smith menyelidiki lebih jauh berkas kasus tersebut. Dia dan Cenko bertemu di taman. Smith menemukan bahwa Ghost telah membayar biaya kuliah seorang mahasiswa. How are you? Wait. Case? Sementara itu, Cenko memberitahu Smith bahwa pasokan Wi-Fi dalam jumlah besar akan dikirim ke Puerto Mexico untuk liburan musim semi. Mereka memutuskan untuk bekerja sama lagi dan pergi ke sana untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Mereka tiba di Puerto Mexico dan menghadiri pesta besar di pantai. Wi-Fi dijual di mana-mana dan mereka menemukan pelaku utama yang mengambil semua uang tersebut. Mereka mengikutinya ke sebuah gudang dan menemukan bahwa dia adalah Putri Ghost serta terlibat dalam jaringan distribusi Wi-Fi ke seluruh negeri. Si kembar yang juga terlibat. Saat Mercedes melihat mereka berdua dalam keadaan mabuk obat, dia hampir menghabisi mereka sebelum Smith dan Cenko mencoba menangkapnya. Mereka kalah jumlah melawan penjahat. Yeah. That's a good point. Wow. He has a tracking device in his pocket right. You're the Tetapi Dixon dan seluruh divisi Jump Street datang setelah melacak Smith. We shoot dicks off here. Ketika semua orang mulai menembak, Ghost merampas tas Mercedes yang berisi uang dan melarikan diri. Like right after I fucking said it. Dixon mengejar Ghost, tetapi melihat Maya di gudang dan berhenti untuk memberitahu bahwa dia selalu diculik. Mercedes menembak kakinya dan menculiknya. Smith dan Cenko berpisah, di mana Smith mengambil Lamborghini yang membuat Cenko kesal. Go, come on, let's go. This thing. You gotta let her drive you. Smith dengan canggung mengendarai Lambo menuju hotel, Get over here! di mana dia bertemu Mercedes. Get your wrinkly hands off me! Cenko mengejar Ghost, berhasil melawan penjahat di pantai dengan menggunakan seorang gadis yang sedang mabuk sebagai senjata. Mereka terlibat dalam pertarungan yang konyol di sebuah kamar, di mana Mercedes berusaha menciumnya meskipun Smith terus-menerus menyangkalnya. Yes, you did! Ooh, your son wanted to kiss you. Never. Ew! Then stop trying. Like you! Neither do I, so stop. I didn't know if we were gonna punch or kiss! Mercedes menjatuhkan Smith dan berlari, tetapi Smith berhasil mengejarnya. What? What is you caught up to me? You probably haven't run that fast. Now who? Dixon setelah berhasil keluar dari mobil Mercedes mengarahkan senjatanya pada Mercedes, tetapi Mercedes menodongkan senjatanya kepada Smith. Maya menghantamkan ikan logam ke kepala Mercedes sehingga Dixon dan Maya menangkapnya. Kini Smith bergabung dengan Cenko untuk mengejar Ghost. Mereka menemukan Ghost berusaha melarikan diri dengan helikopter. Seorang penjahat menembaki mereka dan Smith berusaha mengambil peluru untuk Cenko, tetapi melompat terlalu cepat sehingga Cenko terkena peluru di lengannya. Cenko menghabisi penjahat itu dan berhasil mencapai helikopter saat lepas landas. Cenko melompat dari atap dan meraih helikopter, diikuti oleh Smith. Saat mereka terbang di atas pantai, Cenko terpeleset, tetapi Smith menangkapnya. Cenko diperintahkan untuk meraih celana pendek Smith untuk mengambil granat. Mereka terpeleset dan jatuh dari helikopter. You're like a tiny little flower seed. Saat mereka mendarat di lautan, mereka disambut oleh kerumunan, termasuk Roster dan Zook. What'd you say? Dixon memberi selamat kepada mereka karena memperbaiki kesalahan, lalu memberitahu mereka tentang tugas berikutnya.
yaitu sekolah kedokteran.